Bang Haji Roma Irama kan juga kan udah ngomong dari kapan tahu, dari zaman jebot, ya kan? Ini klasik dari zaman jebot udah dibilangin. Judi itu menjanjikan kemenangan, judi itu menjanjikan kekayaan itu bohong, ya Iya. kan? Nah, itu dari kapan tahu udah dikasih tahu, ya kan? Lagunya udah dari dulu udah ada. Itu klasik, tapi memang kayak gitu kenyataannya. Sekarang kita nggak usah melihat-melihat ke arah religi deh gitu. Makanya tunjukkan aja mana ada orang yang bermain judi terus jadi kaya gitu, terus hidupnya bahagia. Nggak ada satupun. Itu. Jadi Iya. kalau lu nanti kepikiran mau main lagi, gua sebagai sama laki-laki gitu, lu egois. Justru malah kenakalan bodoh kalau menurut gua. Iya. Karena apa? Karena ya itu kenakalannya kenakalan ya, ngerugiin orang lain. Sekarang juga kan posisi di rumah yang ini apa namanya yang masih percaya sama gue itu cuman bapak, mama, sama istri gue udah aja itu bang. Saudara gue, Iya, iya. eh, teman-teman gue Iya. udah. Nah ya, itu kan moral tuh bro. Itu moral Iya. itu kan sekarang kan yang percaya sama lu bilang cuma 3 orang nih, nyokap lu, bokap Iya. lu, sama istri lu. Yang lain dari teman siapapun, paman-paman lu segala macam kan udah nggak ada yang percaya sama lu kan. Itu moral Iya. tuh bro. Itu lama sembuhnya tuh bro. Itu bakalan lama sembuhnya. Ya, maksudnya untuk mereka percaya lagi sama lu tuh lama. Jadi lu sebenarnya Iya. bersyukur tuh orang tua lu masih percaya sama lu, istri lu masih percaya sama lu, terus lu masih berkeinginan pengen main lagi. Ya nalar lu berpikir di mana gitu loh. Cara lu berpikir di mana, mindset apa yang lu pakai. Makanya simpel aja tadi, lu pengen main, main aja nggak apa-apa. Gue bilang lu main aja, kalau lu pengen main, main aja. Nggak apa-apa. Asalkan itu duit-duit lu pribadi. Jangan Iya. ngorbanin Jangan duit orang sampai lain. Tuh yang paling iya. penting itu. Lu main-main pakai orang lain, duit orang lain yang jadi korban. Ya kan? Ini bukan gue memojokkan lu, tapi gue coba kita biar menyamakan persepsi berpikirnya dulu nih. Mindsetnya nih. Terus kita ngebalik lagi yang tadi soal masalah menang kalahnya gitu. Itu kan gambling yang sifatnya abu-abu. Oke, lu ngumpulin sehari bakal menang 200. Terus nanti kalau sebulan lu dapat berapa? 6 juta. Ya Nah kan? Nah, iya. 6 juta ini nanti kalau gue menang, gue bisa sisihin, gue tabung buat nyaur utang. Itu kalau menang. Nah, Iya. sekarang perbandingan menangnya sama kalahnya lebih gedean mana? Kan harus logik dong cara berpikirnya. Coba mainkan cara berpikirnya gitu. Lebih besaran mana perbandingannya gitu. Menang sama kalahnya. Kalau perbandingannya mungkin 80-20, 80% lebih banyak menangnya. Mungkin oke lah gitu. Meskipun itu sesuatu hal yang abu-abu, mungkin oke lah masih bisa digamblingkan gitu. Cuman ini kemenangannya lebih jauh gitu loh. Lebih banyak kekalahannya. Jadi nggak fair. Itu kan cuman egois aja sebenarnya, kalau buat gue sih egois. Karena Iya. lu kepengen dapat adrenalin, kepengen main, ada perasaan puas dan senang di sana saat lu menang, itu doang sebenarnya. Itu Itu keegoisan doang semata iya. aja, kesenangan sesaat aja. Iya bener bang. Iya kalau Itu kalau di kalau udah habis udah ini apalagi udah gue udah rinci-rinci ini bang, malah ada yang makin makin naik hitungan ini gue, hitungan apa, hitungan utang gue kalau udah sadar kayak gitu bang. Cuman kalau pas tiba gue pegang duit nih bang, duit dari kayak gitu ya, terus ada yang ibaratnya Japo nih misalnya bayar ke siapa kesnya ketutup sama itu, wih gue senang tuh bang, senang gue. iya, itu sebenarnya senangnya sama, nilai level senangnya itu sama aja. Lu dapat gajian yang sekarang kerja di Jepang ini, terus tuh dapat duit halal, terus lu kasihin ke keluarga, terus di keluarga buat dibeliin hal-hal berguna, contoh dibuat selamatan lah, buat tahlilan segala macem. Itu sama aja levelnya. Iya. Jadi Iya. lu kan sebagai manusia yang waras nih, gue bilang kan, ngerti nggak maksudnya? Lu bukan orang ODGJ, ya kan? Iya. Terus fisik lu lengkap nih, panca indera lu lengkap, ya kan? Lengkap. Dengan Iya. kondisi jiwa dan raga perfect gitu ya. Oke, sekarang kita berpikir ke arah sana aja bro. Jadi gue lucu kalau ada orang yang masih main tapi cara berlogikanya, cara berpikirnya itu kayak gitu. Sekarang kayak gini aja, lu mau kemana pun satu tambah satu ya dua. Mau lu mau bilang ke seluruh dunia satu tambah satu dua. Masa lu mau bantah satu tambah satu hasilnya tiga? Sesuatu yang jelas-jelas diakui seluruh orang di dunia gitu. Itu logika pertama. Terus logika kedua, kita ngebalik lagi, kita analogikan ke judi tadi. Kan experience lu berjudi dari beberapa tahun, itu kan menghasilkan kerugian. Dari jam per jam, dari hari per hari, dari bulan ke bulan, itu selalu menghasilkan kerugian.
kerugian secara moral dan kerugian secara materi. Kesenangannya paling dapat 2 hari kan tadi. Lu kalau menang puas paling 2 hari bertahan. Habis itu kalau kalah lagi ya lu kesel lagi, uring-uringan, marah-marah lagi gitu kan. Sempet juga bang udah mau bunuh diri udah 2 kali itu. Kejadian saat itu kalau misalnya udah benar-benar loss gede, udah mau pegang pisau, pegang apa, udah kayak udahlah pasrah, ngapain hidup Nah ini. ya, nah yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya dalam dalam kondisi nggak stabil, namanya lu posisi lagi kesel, lagi marah kayak gitu kan. Iya, Ya kan? Nah sekarang kita cari solusinya aja. Makanya gue kasih analogi itu tadi. Kalau lu pengen depo lagi, lu pengen main lagi, nggak apa-apa. Asalkan lu main pakai duit sendiri, terus kebutuhan yang wajib lu berikan seperti bokap nyokap lu dipenuhi, istri lu dipenuhi, lu main sendiri nggak apa-apa. Terus tapi yang pastikan bahwa yang dirugikan lu. Kemungkinannya kan kecil kalau yang dirugikan lu doang dalam kondisi yang kayak gini. Pasti iya, orang lain nih, orang-orang terdekat lu pasti ikut dirugikan. Jadi hal apa yang membuat make sense? Hal apa yang membuat masuk akal lu buat main lagi? Tunjukkan ke gua hal apa yang membuat lu main lagi terus bisa masuk akal di gua, bisa masuk akal di orang yang nonton ini nanti. Kan nggak ada. nggak ada ya. Yang ada di mindset gue kalau pas main itu kayak misalnya, wah gue bisa ngeringanin utang gue nih. Cuman gue gak pernah sampai mikir, ya kalau kalah segi kalah kan apa namanya, kalau kalah bisa jadi malah makin banyak kan. Nah gue Ya, gak pernah sampai mikir saya kayak gitu. Jadi di pikiran gue menang kalau udah menang gitu. gitu kan. Ya bener bang Oke, kayak makanya gitu. makanya makanya lu kan tadi lu udah bagus tuh bikin bikin apa namanya rekapan utang-utang lu. Nah, sekarang lu bikin rekapan untung rugi. Lu kalau pengen ngambil keputusan sesuatu, lu harus lihat untung ruginya. Lu tulis aja Iya, keuntungan lu bermain judi apa, terus kerugiannya lu bermain judi apa. Kalau menang, lu tulis aja kalau gue menang gue bisa nyaur utang bla 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 bla. Gue bisa iya, balikin utang yang di sini itu. Kalau menang ya, lu tulis aja listnya tuh, catat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah kalau kalah apa? Nah gue yakin dari list-list itu tadi, gue yakin iya, batanya lebih banyak kekalahan nih. Jadi kalau kalah, kerugiannya orang tua gue bakal menderita lagi, bakalan kepikiran lagi. Terus nanti duit gue gajian malah akhirnya gak ngirim ke keluarga, gak ngirim ke istri, akhirnya makin parah, makin parah, makin parah, sampai ke ujung-ujungnya hal-hal yang tadi lu bilang bisa pisah sama istri lu, orang tua lu bisa nggak meninggal gara-gara mikirin lu. iya. Bayangin kalau hal-hal itu terjadi, kerugian-kerugiannya, catet aja. Jadi logik, harus mikir ke sana dong. Jangan mikirin menangnya doang. Tadi kalau kalah apa, poin-poinnya lu catet aja. Makanya kasih satu alasan gua buat gua mengiyakan lu betul-betul bermain lagi gitu. Apa yang bisa make sense, yang masuk akal. Kalau itu ada, Nggak ada. lu tarakan. Ya memang nggak ada, memang kenyataannya nggak ada. Lu udah paham itu, sekarang tinggal lu cari solusi. Solusi biar lu nggak depo-depo lagi ya itu teknis-teknisnya banyak. Lu waktu lu ketemu video gua, lu ngetik atau tahu-tahu ada di beranda Tahu di beranda bang, apa video apa? video yang abang lagi ngobrol sama siapa tuh yang badannya kekar juga sama kayak abang. Oke, ya ya ya, oke Iya, siap. iya. Itu terus sebelumnya lu nonton-nonton ini ya, nonton-nonton video-video judi online gitu ya? Iya, terus cara berhenti juga pernah pernah Oke oke siap oke. pernah nonton. Jadi keluar sendiri di beranda, Oke misalnya oke. kayak Iya ya parkir oke. gitu. Siap. Itu gue ada selain gue podcastan, itu gue banyak bahas tips-tips atau cara-cara berhenti judi itu. Lu coba Iya, cek video-video gue aja tuh pelan-pelan. Itu di sana komplit itu gue berdasarkan research. Nanti lu cek aja ya. Nah, gue iya, sekarang di sini gue pengen ngomong kalau lu bener-bener udah niat berhenti, saat lu kambuh kepengen main lagi, lu ngeliat list tadi yang lu udah tulis tuh tadi. Kalau gue menang, gue dapat ini, dapat ini. Kalau gue kalah, gue dapat ini dapat ini. Kalau kalah berarti dapatnya apa? Dapatnya keluarga lu, nyokap lu bisa meninggal, lu bisa cerai sama istri lu, terus bla 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 bla, terus harta lu bisa habis total nih yang di kampung. Ini buat pengingat nih saat lu mau depo lagi, lu baca itu sebagai pengingat lu. Minimal ini hal logik yang bisa lu lakukan gitu. Kalau lu udah melihat hal itu tadi poinnya tadi, tapi lu tetap masih main, lu betul-betul egois. Itu yang pertama. Oke. Sekarang kita cari solusinya aja. Gimana caranya lu bisa nyaur utang? Apa yang lu bisa lakukan untuk membayar utang itu? Udah itu aja. Lu nggak usah pikirin gue habis dari Jepang terus gue cuma dapat duit segini atau bahkan pas-pasan gitu. Gak masalah. Asalkan lu berhenti aja nanti 10 bulan. Lu kan masih 10 bulan lagi nih di Jepang nih. iya, Ya kan? Nah 10 bulan itu duit duit lu betul-betul gunakan. Lu prihatin lah di Jepang itu uang gajian lu. Tadi lu udah
sisakan porsi-porsinya yang buat nyaur utang. Mudah-mudahan sampai dengan lu balik lagi ke Indonesia nanti, utang yang ada di Indonesia itu lunas. Terus umpamanya nggak lunas, lu kan udah balik ke Indonesia nih, lu cari jalan buat cepet-cepet ngelunasin gitu. Jadi lu mesti kejar waktu nih, lu cepet-cepet bisa memulihkan kondisi keluarga lu nih, Iya, ngebalikin kondisi keluarga lu, bukan soal masalah duit kan, minimal yang membuat semangat lagi nyokap lu kembali lagi ke jalan yang benar nih. iya, Utangnya udah dibayarkan, tanahnya udah dibalik lagi, terus rumah gadean dibalikin lagi, udah kembali lagi ke semula. Itu pasti bikin nyokap lu senang nih. Meskipun memang lu ada catatan kelam lah dalam keluarga lu pernah melakukan hal bodoh kayak gini gitu. Itu nggak masalah, tapi jangan sampai nanti lu nggak melakukan itu, nyokap lu nggak ada, lu seumur hidup nyeselnya. kalau hitung-hitungan saya, kalau buat ke orang lain bang nutup sih, itu pun saya ibaratnya ya ngambil di sini cuma buat makan gitu ya, buat bener-bener makan doang ya sebulan gitu ya. Ya, Nutup buat utang ke orang lain. Kalau ke keluarga saya, kalau uang keluarga saya, uang mama saya kayak gitu, bapak saya nggak ini, nggak apa, nggak kena. Tapi oke. mereka udah pernah bilang sih, yang penting kamu baik dulu katanya. Kalau Ya, ke mama ke bapak itu mah, wah kapan aja katanya, mama yang penting yang wajib-wajibnya dulu katanya, dia ya, bilang ya, kayak gitu oke. kan. Oke, gue udah nangkap. Oke, nggak masalah. Jadi gajian lu nanti 10 bulan selama di Jepang, lu pastikan hutang-hutang yang prioritas, yang urgent, yang harus lu bayarkan, ya kan? Nanti kalau udah sampai ke Indonesia, nyokap lu udah ngeliat lu bener-bener berubah, ninggalin judi aja, insya Allah tuh udah senang banget itu, Nah iya gitu. kayak gitu bang. Ya, nah kedua baru lu cari cara nanti kalau sudah di Indonesia kerja gimana bisa ngebalikin utang-utang kepada keluarga lu. Itu hal logik yang bisa kita lakukan. Nanti ke depan kan planningnya kan bermacam-macam nih. Mungkin lu bisa kerja sembari usaha, terus lu mungkin bisa jualan online, bisa jualan apa, kita nggak tahu kan nasib orang. Kalau lu niat betul-betul kepengen nyari tambahan income segala macam dengan keseriusan lu, itu bisa juga banyak jalan. Ternyata lu dikasih jalan mudah, dapat duit banyak buat lunasin itu, kita nggak tahu juga gitu. Tapi usaha lu buat memperbaiki itu tuh ada dulu gitu. Jangan sampai hal-hal buruk itu terjadi gitu loh. Makanya kalau kalau udah menyangkut ke keluarga itu ngeri. Maksudnya ngerinya itu tadi loh, perasaan sama moral ini loh, kasihan. Apalagi dengan ngeliat kondisi keluarga lu gitu tuh, ngeliat nyokap lu kayak gitu. Gue sendiri sulit ngebayangin ini kalau Iya, apa namanya, nyokap kepikiran anaknya melakukan hal bodoh kayak gitu gitu. Ditambah gimana gimana rasanya malunya nyokap itu di depan tetangga-tetangga gitu, di depan sanak iya. saudara. Itu Makanya kan temen gue sampai bilang, kalau posisi mak gue katanya, weh udah gimana mungkin katanya. Untuk kalau segitu mah ibu lo katanya, ya Allah masih masih kuat bang ngadepin gue. Makanya sampai kemarin pas di Batam kan, di Batam di Jepang kan udah lumayan, udah mau sebulan lebih ya bang. Pernah kejadian kayak gitu lagi. Makanya sempat sempat bilang kayak gini. Kamu tuh sekali-kali nelpon itu buat apa, ngabarin baik ke mama itu. Kadang sampai gak ditolak, di reject, gak mau gitu ya ngangkat telepon saya bang. Kayak trauma gitu. Pasti kalau saya udah nelpon macam, udah nelpon apa namanya, pasti ada mikirannya mereka kayak udah kesana gitu. ya, 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 trauma, trauma, gue paham. Nah, Oke, trauma kayak gitu. ya gue mau balik lagi ke belakang tadi, kita flashback aja ke belakang untuk memulihkan Ya, kepercayaannya orang. Kalau ini kan sulit nih. Sekarang apa yang lu bisa lakukan, lu lakukan. Secara fisik apa yang lu bisa lakukan, lakukan. Gitu. Jadi kalau menurut gue itu tadi step paling ya, ya, ideal yang bisa lu lakukan gitu. Dengan lu kondisi sekarang kerja di Jepang gitu. Jadi lu ikhtiar aja, prihatin kerja di Jepang, uangnya jangan sampai dibuat di depo lagi. iya, Betul-betul lu prioritaskan buat nyaur utang kepada orang-orang yang wajib caur nih, yang bahaya nih ke orang-orang kan, yang iya, perlu dibayarkan. Nanti sampai ke Indonesia, kalau 10 bulan di sana sudah selesai, lu balik ke Indonesia, lu cari cara untuk bisa mendapatkan income. Income itu mudah-mudahan bisa lebih besar untuk membalikan uang ke keluarga lu. Plus ngebalikin kepercayaan ke keluarga, termasuk keluarga nyokap ya. dan istri. Udah itu aja, plan jangka pendek lah yang bisa lu lakukan.